jadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan satu halangan, berikanlah jawaban, ya Protok Indonesia. Ayo sambut masa depan, kita bantu pembangunan. Ayo satukan semangat, kita bantu bersama. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Yang di kota dan di desa, bukan tiga bercita-cita bahu-bahu, beringin sama di pintu dengan ingin sama di jinjing. Kita percaya sesuatu dulu pasti bisa. Dari kubu ke istana jalan ada di sana, masih ada semangat mencoba untuk bangkit, meraih mimpi meski raga ini sungguh tak himpit. Semangat kita masih membara, ayo kita bangkit. Satu, kita hebat pula. Karena itu, seluruh bangsa Indonesia tetap tegakkanlah kepala. Jangan mundur, jangan berhenti. Tetap gerakkanlah kakimu di muka bumi. Alun selalu, alun selalu. Cepat, jangan sampai terlewat, hey. Karena kita semua harus tercatat, lengkap, tepat, tentu saja akurat, yo. Semua kata darimu tentu sangat membantu. Semangat kita jadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan satu halangan, berikanlah jawaban, ya Protok Indonesia. Ayo sambut masa depan, kita bantu pembangunan. Ayo satukan semangat, kita bantu bersama. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia.
jalan ada di sana. Masih ada semangat mencoba untuk bangkit, meraih mimpi meski raga ini sungguh tak himpit. Semangat kita masih membara, ayo kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu undangan yang saya hormati, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, rekan-rekan media, dan seluruhnya yang berkenan hadir di hari ini untuk kembali lagi mengikuti rilis berita resmi statistik. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada hari ini, Jumat 5 Februari 2021, kami kembali lagi melakukan rilis khususnya terkait dengan perubahan produk domestik regional bruto, perkembangan PDRB atau yang lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Di tengah berbagai keterbatasan, kami mencoba untuk memberikan informasi semoga bermanfaat tentunya bagi seluruh stakeholder khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan 4 dan tahun 2020 akan dibahas secara lengkap di rilis ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menceritakan pergerakan ekonomi Sulawesi Barat secara tahunan. Jadi kalau dilihat sebagaimana grafik yang terlihat di layar, bahwasanya di tahun 2020 ekonomi Sulawesi Barat tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,42% atau mengalami pertumbuhan minus 2,42%. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di tingkat nasional yang baru saja dirilis oleh Bapak Kepala BPS, di mana secara nasional ekonomi tercatat kontraksi 2,07%. Dan kalau dilihat perjalanannya dari tahun 2013, ini adalah pertama kalinya atau sepanjang berdirinya Sulbar, mungkin ini adalah pertama kalinya ekonomi Provinsi Sulawesi Barat tercatat mengalami kontraksi. Kontraksi ini tentu tidak terlepas dari apa yang terjadi di tahun 2020, sebagaimana kita ketahui betapa pandemi COVID-19 yang tidak pernah diduga sebelumnya telah mempengaruhi sebagian besar atau hampir semua perekonomian negara-negara dan regional, termasuk Indonesia dan Sulawesi Barat tentunya. Minus 2,42% tentu bukan merupakan capaian yang bagus. Namun demikian secara lebih detail akan kita lihat apa yang terjadi selama triwulan 4 dan selama tahun 2020 di slide-slide selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk triwulan 4 tahun 2020, ekonomi Provinsi Sulawesi Barat sebenarnya telah mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Jadi kalau dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2020 atau biasa kita kenal dengan pertumbuhan secara Q2Q, ekonomi Sulawesi Barat sebenarnya tercatat tumbuh 1,69%. Pertumbuhan ini terjadi karena di triwulan 4 tahun 2020 besaran PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 8,14 triliun. Angka ini tercatat meningkat 1,69% dibandingkan triwulan 3 tahun 2020 di mana besaran PDRB atas dasar harga konstan ketika itu baru mencapai 8,01 triliun rupiah. Namun demikian, kalau kita bandingkan dengan periode triwulan yang sama tahun sebelumnya, ekonomi Sulawesi Barat mencatatkan kontraksi yang cukup dalam. Terjadi kontraksi 7,51% karena di triwulan 4 tahun 2019 besaran PDRB atas dasar harga konstan telah mencapai 8,80 triliun. Bapak Ibu sekalian, ketika kondisi normal, pertumbuhan ekonomi biasanya yang lebih dicermati atau lebih digunakan untuk melakukan analisa adalah pertumbuhan year on year. Karena pertumbuhan itu lebih real menggambarkan situasi atau kondisi yang relatif sama dengan menghilangkan pengaruh musim tentunya. Namun demikian, situasi 2019 dan 2020 tentu tidak bisa kita anggap sama seperti sebelum-sebelumnya. Karena 2019 relatif normal, sementara di tahun 2020 itu ada pandemi COVID sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau melihat pergerakan selama ada COVID, baik itu di triwulan 3 maupun di triwulan 4, bisa kita katakan bahwa kinerja ekonomi sebenarnya mengalami perbaikan. Meski perbaikan tersebut belum mampu membawa ekonomi Sulbar
ke arah pertumbuhan sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan belum bisa dikatakan mencapai titik normal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat besaran kue ekonomi yang tercipta pada triwulan 4 tahun 2020 atau PDRB atas dasar harga berlaku, jadi PDRB yang dihitung dengan menggunakan besaran harga di periode berjalan, tahun berjalan, dalam hal ini triwulan 4, itu besarannya telah mencapai 11,69 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB berlaku di triwulan 3 tahun 2020 yang baru mencapai 11,49 triliun. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, besaran PDRB atas dasar harga berlaku tercatat mengalami penurunan karena di triwulan 4 tahun 2019 besaran PDRB atas dasar harga berlaku itu telah mencapai 12,48 triliun. Jadi itu besaran kue ekonomi atau PDRB atas dasar harga berlaku yang pergerakannya relatif sama dengan PDRB real atau atas dasar harga konstan, di mana terjadi peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, namun demikian tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat di gambar di depan yang tampil di layar, bisa kita lihat bahwa pergerakan secara Q2Q atau membandingkan dengan triwulan sebelumnya, sebagaimana yang saya katakan tadi, sebenarnya telah terjadi perbaikan dalam hal kinerja perekonomian di Provinsi Sulawesi Barat. Angka pertumbuhan 1,69% secara Q2Q mencatatkan adanya percepatan, karena di triwulan 3 tahun 2020, ekonomi Sulawesi Barat secara Q2Q baru tercatat tumbuh 1,15%. Kalau kita lihat polanya, ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika 2 tahun terakhir, pola pergerakan triwulanan atau pertumbuhan secara Q2Q menunjukkan bahwa triwulan 3 adalah puncak dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat atau peak dari perekonomian Sulawesi Barat. Tetapi kalau di tahun 2020, pandemi dan kondisi yang berbeda telah membuat pergerakan perekonomian sedikit berbeda dibandingkan 2 tahun terakhir tersebut. Bisa kita lihat bahwa pergerakan ekonomi selama tahun 2020 mencatatkan progres yang terus meningkat. Kontraksi di triwulan 1 8,94%, kemudian membaik meskipun masih mengalami kontraksi di triwulan 2, tetapi angkanya lebih kecil 1,25%. Kemudian triwulan 3 dan triwulan 4 masing-masing mencatatkan pertumbuhan 1,15 dan 1,69%. Sementara kalau kita lihat dari sisi year on year atau dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, maka bisa kita katakan sebagaimana yang tadi di awal saya sempat sebutkan bahwa ekonomi Sulawesi Barat belum bisa dikatakan kembali ke titik normal. Angka pertumbuhan yang diperlihatkan ini selalu mencatatkan angka pertumbuhan yang menurun, bahkan kontraksi yang di triwulan 4 tahun 2020 mencatatkan angka yang cukup dalam, minus 7,51%. Padahal di triwulan 3 atau triwulan sebelumnya secara year on year, ekonomi Sulawesi Barat juga telah mencatatkan kontraksi sebesar 5,26%. Secara lebih lanjut akan kita lihat apa yang terjadi di tahun 2020 berdasarkan lapangan usaha maupun komponen pengeluarannya. Menurut lapangan usaha, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara Q2Q, angka pertumbuhan yang terjadi itu didukung oleh 3 lapangan usaha yang mencatatkan angka pertumbuhan terbesar. Jasa keuangan tercatat tumbuh 5,68%, kemudian industri pengolahan masih mencatatkan adanya pertumbuhan 4,41%, dan jasa kesehatan tercatat tumbuh 3,07%. Sementara secara year on year, meski secara total terjadi kontraksi yang cukup dalam, minus 7%, namun beberapa lapangan usaha masih mencatatkan adanya pertumbuhan. Jasa keuangan bahkan tercatat tumbuh 9,91%. Listrik dan gas tercatat tumbuh 4,40%, dan Infokom tercatat tumbuh 3,61%. Kalau kita lihat berdasarkan lapangan usaha, bisa kita katakan bahwa meski pandemi COVID mempengaruhi hampir sebagian besar lapangan usaha, baik di Provinsi Sulawesi Barat secara nasional maupun secara global, tapi pada kenyataan masih terdapat beberapa lapangan usaha yang memang tidak terlalu terpengaruh akibat pandemi ini. Dan lapangan usaha seperti listrik dan gas itu terkait dengan kebutuhan masyarakat ketika melakukan pekerjaan maupun bersekolah dari rumah. Kemudian demikian juga dengan Infokom, dan jasa keuangan sebagai lembaga intermediasi juga tampak menunjukkan kinerja yang masih bagus dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya.
Secara kumulatif atau C2C, listrik dan gas juga masih mencatatkan kinerja yang paling baik dibandingkan dengan lapangan usaha yang lainnya. Kategori ini tercatat tumbuh 6,85% atau kategori yang tumbuh tertinggi secara tahunan. Kemudian jasa keuangan sebagai lembaga intermediasi juga tercatat tumbuh 6,76%. Kemudian Infocom sebagai salah satu yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ini masih mencatatkan angka pertumbuhan yang bagus secara tahunan yaitu 5,73%. Sebaliknya kalau kita lihat secara year on year dan situasi, beberapa atau sebagian besar lapangan usaha menunjukkan terjadinya penurunan kinerja atau menunjukkan angka yang negatif, mengalami kontraksi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya ataupun ketika kita bandingkan secara kumulatif tahun 2020 dengan tahun 2019. Secara year on year konstruksi tercatat mengalami kontraksi terdalam minus 19,99%, hampir 20%. Kita tentu bisa melihat bagaimana pandemi membuat pembangunan sarana dan prasarana maupun pembangunan fisik dari sektor swasta mengalami penurunan. Salah satu yang tampak jelas adalah menurunnya daya serap baik APBN maupun APBD terkait dengan belanja modal pemerintah. Kemudian administrasi pemerintahan juga tercatat minus 19,37%. Hampir semua komponen pengeluaran pemerintah tercatat mengalami penurunan, mulai dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bansos, dan termasuk belanja modal sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian penyediaan akomodasi, ini tentu merupakan sektor jasa yang sangat bergantung pada kunjungan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, dan sebagaimana kita ketahui pandemi Covid telah membuat kunjungan itu terhenti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga penyediaan akomodasi juga mencatatkan kontraksi yang cukup dalam 12,84%. Secara situasi lapangan usaha yang mencatatkan kontraksi terdalam itu tidak berbeda dengan secara year on year, yaitu konstruksi, administrasi pemerintahan dan penyediaan akomodasi, namun dengan besaran yang berbeda. Konstruksi tercatat mengalami kontraksi 13,31%, kemudian administrasi pemerintahan tercatat mengalami kontraksi 8,61%, dan penyediaan akomodasi tercatat mengalami kontraksi sebesar 7,19%. Selanjutnya kalau kita lihat secara tahunan, disandingkan antara pertumbuhan dan kontribusinya di slide selanjutnya, dapat kita lihat bahwa meski secara keseluruhan ekonomi Sulawesi Barat mencatatkan terjadinya penurunan kinerja atau kontraksi, namun beberapa lapangan usaha masih mencatatkan adanya pertumbuhan. Ada 7 kategori yaitu lapangan usaha yang masih memperlihatkan perbaikan kinerja, diantaranya pertanian yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar itu masih tercatat tumbuh 0,54%. Pertumbuhan ini didukung oleh membaiknya kinerja subsektor tanaman pangan, khususnya padi, yang memang masih menunjukkan adanya peningkatan produksi. Sementara sebaliknya untuk tanaman perkebunan dan kehutanan menunjukkan adanya penurunan produksi sehingga membuat meski tumbuh, namun pertumbuhan pertanian jauh mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ketika itu telah mampu tumbuh 4,62%. Kemudian selanjutnya selain pertanian, industri pengolahan juga mencatatkan, bahkan industri pengolahan mencatatkan terjadinya kontraksi. Lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar ketiga bagi perekonomian Sulbar tercatat mengalami kontraksi 3,52% di tahun 2020. Padahal di tahun 2019, lapangan usaha ini, kategori ini masih mampu tumbuh 5,13%. Demikian pula dengan administrasi pemerintahan yang tercatat kontraksi 8,61%, sementara di tahun sebelumnya administrasi pemerintahan masih mencatatkan angka pertumbuhan 4,91%. Kontraksi yang terjadi di kategori industri pengolahan atau lapangan usaha industri pengolahan banyak dipengaruhi oleh menurunnya kinerja industri makanan minuman, terutama untuk CPO dan produk turunannya yang mendominasi penciptaan output di industri pengolahan. Sementara administrasi pemerintahan seperti yang saya sampaikan tadi, adanya refocusing, kemudian pembayaran gaji 13-14 yang tidak optimal, itu juga menyebabkan penurunan pada belanja pegawai dan belanja lainnya, termasuk belanja modal yang ikut berpengaruh di penyusutan barang modal tentunya sebagai komponen untuk menghitung
nilai tambah di administrasi pemerintahan. Kemudian konstruksi, sebagaimana tadi saya sampaikan, penurunan kinerja sektor konstruksi bisa dilihat dari berkurangnya berbagai pembangunan infrastruktur sarana fisik baik itu oleh pihak swasta maupun pemerintah yang secara jelas tercermin dari menurunnya belanja modal baik APBD maupun APBN. Konstruksi tercatat mengalami kontraksi 13,31%, sementara di tahun sebelumnya masih mampu mencatatkan adanya pertumbuhan 6,65%. Dari 17 lapangan usaha atau 17 kategori bisa kita lihat hanya jasa keuangan yang mengalami percepatan pertumbuhan. Lapangan usaha ini tercatat tumbuh 6,76%, sementara di tahun sebelumnya hanya tumbuh 3,37%. Sementara yang lainnya, 6 kategori yang mencatatkan adanya pertumbuhan meski tumbuh namun angkanya relatif melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan konstruksi menjadi kategori yang mengalami kontraksi terdalam di tahun 2020. Kemudian kalau kita lihat grafik di sampingnya, bisa kita lihat bahwa struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Barat masih tetap didominasi oleh 5 lapangan usaha utama, yaitu pertanian, perdagangan, industri pengolahan, administrasi pemerintahan, dan konstruksi. Namun demikian kalau kita lihat dari share atau sumbangannya terjadi sedikit perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertanian yang mengalami perlambatan pertumbuhan juga mencatatkan adanya penurunan kontribusi atau penurunan share terhadap total PDRB. Di tahun 2020 pertanian karena mengalami pertumbuhan, share-nya juga tercatat mengalami peningkatan. Sebagai lapangan usaha dengan kontributor terbesar, pertanian di tahun 2020 menyumbangkan 42,57% terhadap total nilai tambah yang tercipta di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara di tahun sebelumnya, sumbangan sektor pertanian baru mencapai 41,37%. Kemudian perdagangan terjadi kontraksi karena kalau kita lihat yang tadi saya jelaskan, sektor barang atau produksi daripada sektor barang mengalami penurunan. Demikian pula terkait dengan perdagangan barang impor yang secara otomatis tentu membuat kinerja lapangan usaha perdagangan mengalami kontraksi. Kategori ini juga mencatatkan adanya perubahan kontribusi dan tidak seperti pertanian. Untuk perdagangan kontribusinya tercatat menurun dari sebelumnya 10,21% menjadi 10,19%. Industri pengolahan mencatatkan adanya peningkatan. Kalau sebelumnya kontribusinya 9,73%, maka sekarang kontribusinya mencapai 9,83%. Sebaliknya administrasi pemerintahan mencatatkan terjadinya penurunan. Jika di tahun 2019, administrasi pemerintahan memberikan sumbangan 8,30% terhadap total PDRB, namun di tahun 2020 sumbangannya menurun menjadi 7,74%. Hal yang sama terjadi pada lapangan usaha konstruksi, di mana sumbangan sektor konstruksi menurun dari 8,27% menjadi 7,30%. Saya lanjutkan ketika pertumbuhan ekonomi kemudian ditimbang dengan sumbangannya terhadap total PDRB, maka kita bisa mencermati sumbangan terhadap total pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana yang bisa dilihat di slide selanjutnya, dapat kita cermati bahwa kontraksi yang terjadi di tahun 2020 sebesar 2,42%, itu 1,08% diantaranya disumbangkan oleh kontraksi yang terjadi di lapangan usaha konstruksi. Atau dengan kata lain, konstruksi menjadi penyumbang terdalam untuk terjadinya kontraksi di tahun 2020. Hal ini relatif berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2018 dan tahun 2019, konstruksi menjadi penyumbang terhadap tumbuhnya perekonomian Provinsi Sulawesi Barat atau memberikan sumbangan positif. Itu dari sisi lapangan usaha, kemudian kita akan lanjutkan dari sisi pengeluaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dari sisi lapangan usaha, di mana sebagian besar komponen pengeluaran mencatatkan terjadinya kontraksi di tahun 2020. Konsumsi rumah tangga merupakan satu-satunya komponen yang masih mampu menunjukkan atau mencatatkan adanya pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 0,53%. Namun demikian pertumbuhan yang relatif kecil ini bisa kita katakan sebenarnya
konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga tidak mengalami pergerakan yang berarti. Bahkan kalau kita bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sudah mencapai di atas 1%, bisa kita simpulkan bahwa secara rata-rata konsumsi per kapita masyarakat itu pada dasarnya mengalami penurunan. Jadi secara umum sebenarnya ada penurunan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Namun karena penambahan jumlah penduduk yang mencapai 1%, itu juga turut mengangkat secara total besaran konsumsi rumah tangga yang masih mampu tercatat tumbuh 0,53%. Dampak pandemi tentu dirasakan oleh semua pelaku ekonomi termasuk rumah tangga dalam hal ini. Kemudian selanjutnya konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, konsumsi LNPRT itu mencatatkan kontraksi 5,85%. Di tahun 2019 kita tentu ingat di saat itu ada event yang berskala nasional, ada pilkada serentak, kemudian ada pemilu serentak, kemudian di tahun 2020 meskipun perhelatan politik masih ada, tetapi mungkin tidak semasif di tahun 2019. Pilkada serentak di tahun 2020 hanya ada di 4 kabupaten dan pemungutan suaranya hanya ada di 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Itu tentu berpengaruh terhadap pengeluaran partai politik. Kemudian pandemi Covid juga tentunya membuat adanya pembatasan-pembatasan, baik itu aktivitas untuk beribadah, kemudian aktivitas berolahraga, berkesenian, sehingga pengeluaran ormas, kemudian ini juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ekspor juga mencatatkan kontraksi sebesar 5,92%. Penurunan produksi tentu akan berimbas pada penurunan ekspor. Demikian juga kalau kita lihat dari ekspor jasa, pembatasan kunjungan dari luar negeri juga membuat sektor atau ekspor jasa mencatatkan terjadinya penurunan dibandingkan dengan situasi normal tahun 2019. Untuk PMTB atau investasi, tadi sudah kita lihat kondisi konstruksi sebagai salah satu yang dicatat di investasi, khususnya fisik, itu terjadi penurunan, baik itu pembangunan oleh pemerintah maupun oleh swasta, sehingga PMTB atau investasi mencatatkan terjadinya kontraksi sebesar 8,51%. Konsumsi pemerintah tercatat kontraksi 9,51%. Semua komponen pengeluaran pemerintah, baik itu belanja pegawai, belanja barang, belanja bansos, termasuk belanja modal, itu memperlihatkan adanya penurunan dibanding tahun 2019. Masih beruntung bahwa impor sebagai pengurang di tahun 2020 mencatatkan kontraksi terdalam 14,91%. Ini juga yang mendorong secara total ekonomi Provinsi Sulawesi Barat tidak terpuruk lebih dalam lagi. Lanjut, kalau kita simak kemudian di sumber pertumbuhan untuk komponen pengeluaran, maka bisa kita lihat kontraksi sebesar 2,42%, itu sebagian besar disumbangkan oleh terjadinya kontraksi di komponen konsumsi pemerintah sebesar 1,50%. Jadi kalau berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi pemerintah tercatat sebagai sumber kontraksi terdalam sebesar 1,50%. Ini tentu sedikit berbeda dengan nasional, di mana secara nasional konsumsi pemerintah masih mampu mencatatkan pertumbuhan. Kemudian kalau kita lihat dari kontribusinya di slide selanjutnya, bisa kita lihat bahwa dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian atau komponen yang menyumbangkan besaran PDRB Provinsi Sulawesi Barat tidak banyak mengalami perubahan. Konsumsi rumah tangga masih terlihat sebagai komponen yang memberi sumbangan terbesar. Lebih dari setengah PDRB Provinsi Sulawesi Barat digunakan untuk pemenuhan konsumsi rumah tangga, 52,69%. Dan kemudian selanjutnya, komponen kedua adalah komponen ekspor. Jadi sebagian besar 47,44%. Nilai tambah atau output yang tercipta itu digunakan untuk ekspor. Namun sayangnya besarnya kontribusi ekspor juga diikuti oleh besarnya kontribusi impor. Jadi ekspor yang 47,44% diikuti oleh besaran impor sebesar 43,34% sebagai pengurang.
Jadi kalau kita bicara net perdagangan atau net ekspor itu memberikan kontribusi hanya sebesar 4%-an. Kemudian komponen selanjutnya PMTB mencatatkan sumbangan sebesar 27,66%, konsumsi pemerintah 16,05% dan konsumsi LNPRT hanya 0,74%. Dari grafik ini terlihat bahwa ekonomi Sulawesi Barat dari sisi pengeluaran itu memang sangat dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat kondisi pertumbuhan ekonomi menurut komponen pengeluaran secara triwulanan, baik itu Q to Q maupun year on year, bisa kita lihat bahwa secara Q to Q semua komponen pengeluaran mencatatkan adanya pertumbuhan. Ekspor bahkan tercatat tumbuh 14,99%. Namun sayangnya sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, diikuti oleh pertumbuhan impor yang juga tidak kecil. Impor tumbuh 14,70% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang terjadi pada konsumsi rumah tangga misalnya tentu bisa kita maklumi karena di triwulan 4 memang ada sejumlah kegiatan yang mendorong peningkatan konsumsi. Perayaan Natal dan Tahun Baru misalnya. Kemudian untuk komponen investasi itu tercermin atau PMTB tercermin jelas dari peningkatan belanja modal pemerintah baik APBD maupun APBN yang sangat tinggi, bahkan mencapai 100% lebih jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun mengalami penurunan jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya maupun secara tahunan. Tetapi kalau dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, besaran belanja modal pemerintah, baik APBN maupun APBD, itu mencatatkan adanya pertumbuhan yang luar biasa. Demikian juga untuk konsumsi pemerintah, triwulan 4 sebagaimana dengan biasanya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ternyata juga masih menunjukkan bahwa triwulan 4 pemerintah cukup giat atau benar-benar mendorong belanjanya, khususnya terkait dengan belanja barang yang masih mengalami pertumbuhan relatif bagus. Demikian juga dengan belanja modal yang nantinya akan mempengaruhi penyusutan belanja modal sebagai salah satu komponen dalam penghitungan konsumsi pemerintah. Untuk LNPRT, adanya perhelatan politik yang seperti yang saya sampaikan tadi di triwulan 4 membuat kinerjanya juga sedikit lebih baik dibandingkan dengan triwulan 3, dan tentu kita tahu triwulan 4 sejumlah kegiatan baik itu olahraga, kemudian berkesenian dan lain-lainnya itu sedikit sudah membaik dibandingkan dengan triwulan 3 yang juga berpengaruh pada pengeluaran konsumsi LNPRT yang mencatatkan pertumbuhan meski sangat kecil 0,05%. Itu kalau kita bicara pertumbuhan Q to Q atau membandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, terjadi hal yang sebaliknya, di mana semua komponen pengeluaran mencatatkan terjadinya kontraksi. Jadi kontraksi sebesar 7,51% didukung oleh terjadinya kontraksi di semua komponen pengeluaran. Konsumsi pemerintah mencatatkan kontraksi minus 14,10%. Investasi fisik PMTB itu tercatat mengalami kontraksi 13,60%. Kemudian impor beruntungnya sebagai pengurang itu juga mencatatkan adanya kontraksi 10,10%. Sementara konsumsi LNPRT, ekspor, dan konsumsi rumah tangga masing-masing mencatatkan besaran kontraksi sebesar 4,94%, 4,76%, dan 0,42%. Dan secara year on year, kontraksi terdalam itu terjadi pada pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 14,10%. Refocusing anggaran sebagaimana yang saya sampaikan tadi juga telah memberi dampak pada penurunan belanja pemerintah di semua komponen belanjanya secara year on year. Selanjutnya kalau kita lihat perbandingan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua, maka terlihat ekonomi Sulawesi Barat mengalami kontraksi terdalam. Angka 2,42% rupanya merupakan kontraksi terdalam. Terdapat 3 provinsi yang masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Maluku Utara sebesar 4,92%, Sulawesi Tengah 4,86%, dan Papua 2,32%. Penggerak ekonomi yang relatif tidak sama seragam di setiap provinsi menjadi salah satu penyebab perbedaan kinerja dari masing-masing provinsi, di samping tentunya sebab-sebab yang lainnya.
Dan kalau kita lihat dari sumbangannya, Sulawesi Barat itu mencatatkan sumbangan sebesar 0,29% terhadap total nilai tambah yang tercipta di 34 provinsi di Indonesia. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi PDRB per kapita, kontraksi perekonomian atau menurunnya penciptaan nilai tambah di tahun 2020 itu telah membuat turunnya nilai PDRB per kapita di Provinsi Sulawesi Barat. Nilai tambah yang menurun, sementara sebaliknya pembaginya jumlah penduduk yang mengalami pertumbuhan tentu membuat penurunan secara keseluruhan pada PDRB per kapita. Jadi kalau nilai PDRB dibagi dengan total penduduk di tahun 2020, angkanya tercatat turun dibandingkan dengan tahun 2019. Bahkan angkanya juga, meskipun kalau dibandingkan dengan tahun 2018, angkanya masih mencatatkan capaian yang lebih tinggi. Jadi bisa kita katakan kemampuan penduduk per kapita atau masing-masing penduduk dalam menciptakan nilai tambah di tahun 2020 itu hanya sebesar 33,31 juta. Atau jika dibalik, nilai tambah itu dibagi dengan seluruh penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, besarannya hanya 33,31 juta. Menurun dibandingkan tahun 2019 yang telah mencapai 34,11 juta rupiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat yang mencatatkan terjadinya kontraksi di tahun 2020. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Sulbar bisa segera bangkit dari keterpurukannya. Setelah pandemi COVID, kita mendapatkan cobaan gempa bumi yang dirasakan oleh sebagian besar penduduk di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Mamuju. Dan semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi semua stakeholder yang ada, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.